Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang teks persuasi. Nah, terakhir kita sudah belajar tentang struktur teks persuasi. Kita hari ini akan belajar menelaah kebahasaan pada teks persuasi. Oke, bisa diperhatikan di layar kalian. Nah, ini nanti kebahasaan-kebahasaan yang muncul pada teks persuasi. Nah, pada teks persuasi ini sebenarnya kebahasannya itu hampir sama dengan teks-teks yang lain ya, karena setiap teks itu bahasa yang digunakan itu ya sebenarnya sama, ada konjungsi, ada kata teknis, kemudian ada kalimat aktif, kalimat pasif, itu sama. Nah, adapun yang menjadi kaidah utama pada teks persuasi yaitu adanya pernyataan-pernyataan ajakan. Karena teks persuasi itu kadang teks yang mempengaruhi atau mengajak orang lain. Nah, makanya pada teks ini yang menjadi ciri khas adalah pernyataan ajakan, pernyataan dorongan, pernyataan bujukan, dan sejenisnya. Nah, ini kita bisa perhatikan nih. Nah, ada beberapa contoh. Nah, ini contoh yang pertama. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, ini adalah pernyataan pertanyaan yang membuat kita itu merasa terbujuk. Nah, sekedar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Nah, ini kata-kata seperti ini kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan. Nah, sehingga kita dengan membaca teks ini kita terpanggil. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Nah, ini pun ini penegasan ulang ya biasanya seperti ini. Nah, ini adalah jenis kalimat yang sering kita temui dan ketika kita baca ini kita merasa terpanggil. Nah, adapun kata-kata ajakan yang lain itu biasanya kan ada kata-kata ayo, kemudian ada kata-kata sebaiknya, kemudian ada kata-kata seharusnya, sepantasnya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung ajakan, kata-kata yang mengandung ajakan. Nah, terlepas dari kalimat ajakan itu, nah di dalam teks persuasi itu juga ada namanya fakta dan opini ya. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, biasanya itu berdasarkan data. Nah, itu makanya pada teks persuasi itu ada yang ada fakta. Fakta itu gunanya untuk apa? Untuk meyakinkan pembaca. Kalau ada data, ada fakta, nah itu pembaca kan semakin yakin. Nah, kemudian ditambah juga dengan pendapat-pendapat penulis. Kalau pendapat itu belum tentu kebenarannya, kalau fakta itu sudah teruji kebenarannya. Nah, seperti itu. Nah, adapun kaidah-kaidah kebahasan yang lain pada teks persuasi itu ada kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis itu adalah kata-kata yang digunakan pada bidang-bidang tertentu. Nah, jadi kata teknis ini tidak semua orang itu mungkin tahu artinya. Ini ada contoh kata teknis: teknologi internet, reproduksi, aborsi. Nah, itu kata-kata teknis. Ini kan kata-kata digunakan pada bidang kedokteran, reproduksi. Nah, kemudian pada bidang teknologi, teknologi internet. Nah, di samping itu juga ada kata-kata penghubung. Nah, kata penghubung, kata yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Bisa juga kata yang menghubungkan yang ada di dalam kalimat. Nah, kata jika, sebab, karena, dengan demikian, dan seterusnya. Ini merupakan kata-kata penghubung argumentatif. Nah, seperti itu.
Oke, ya satu lagi ini di dalam teks persuasi itu juga biasanya itu menggunakan kata-kata yang merujuk pada data. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah menguatkan pendapat tadi. Nah, kata-kata perujukan misalnya nih seperti berdasarkan data. Nah, kemudian merujuk pada pendapat. Nah, jadi kata-kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah fakta. Oke, anak-anakku, itu adalah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.